Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Apa kabar Bapak Ibu di pagi yang cerah ini? Baik ya, alhamdulillah. Senang sekali perkenalkan saya Wiranda Wulandari yang akan membantu sesi tazawah kita kali ini. Tanya jawab zakat dan wakaf. Bapak Ibu selamat bergabung di program tazawah, tanya jawab zakat dan wakaf. Ini merupakan program yang tayang secara live di channel YouTube Penezawa TV setiap hari Jumat pukul 9.30 sampai 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk penayangan perdana ini, narasumber kita telah hadir bersama kita, yaitu Ibu Dr. Muslimah STHI MAG. Narasumber kali ini tidak asing lagi bagi kita semua, karena beliau merupakan Kasih Pemberdayaan Wakaf Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, dan beliau juga merupakan Sekretaris Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Adapun topik kita pada hari ini yaitu apa itu wakaf, apa perbedaan dengan infak, sedekah, dan zakat, dan apa saja harta benda wakaf tersebut. Namun sebelum kepada narasumber kita, terlebih dahulu kita sapa narasumber kita. Selamat pagi Ibu. Ya, pagi Wulan. Baik Bu, langsung saja karena sahabat religi kita tidak sabar untuk mengetahui apa itu wakaf, apa perbedaannya dengan filantropi Islam lainnya. Baik Bu, untuk kali ini wakaf itu kira-kira apa ya Bu? Oke, baik. Terima kasih Wulan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sedang sekali bisa tampil perdana pada program Tazawah tanya jawab tentang zakat dan wakaf kali ini. Mudah-mudahan kita berharap juga program ini bisa menjadi peningkatan literasi kita, baik itu di penyuluh agama, penyelenggara zakat dan wakaf, ataupun dari KUA sendiri tentang seluk-beluk tentang zakat dan wakaf. Baiklah, tadi sesuai dengan pertanyaan Wulan ya, kita bertanya apa itu wakaf. Sebenarnya Wulan, kalau kita lihat ya kata-kata wakaf itu sendiri, itu sebenarnya adalah istilah yang mungkin ya tidak asing lagi bagi kita didengar, bahkan mungkin dahulunya itu dari SD, SMP dan pelajaran-pelajaran agama, baik itu di mengaji pun kita sudah sering mendengar kata-kata wakaf. Jadi tidak, istilahnya sesuatu yang bukan baru lagi didengar oleh kita. Nah, hanya saja mungkin kita masih tidak tahu ya apa itu hakikat makna sebenarnya yang ada di wakaf. Nah, Wulan masih ingat nggak ketika kalau kita sedang mengaji misalnya ya, masa mengaji, maka ketika itu kalau ada tanda wakaf itu disuruh ngapain itu? Berhenti. Ya, kita disuruh berhenti kan. Maka ketika ada tanda wakaf itu pasti kita berhenti membaca Al-Quran. Maka makna wakaf itu secara mudahnya saja atau secara bahasa itu artinya adalah berhenti. Nah, berhenti maksudnya di sini adalah itu berhentinya kepemilikan seseorang. Ya, misalnya nih HP misalnya. Ini yang semulanya adalah milik saya pribadi, maka ketika dia menjadi harta benda wakaf, maka dia terhenti kepemilikannya. Jadi dia tidak milik saya lagi, akan tetapi sudah berhenti kepemilikannya dari pribadi saya sendiri, akan menjadi milik hak umum. Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi secara bahasa misalnya, ini di dalam fikih itu diambil dari hadis Rasulullah SAW, yaitu dari Umar bin Khattab yang ketika itu Umar bin Khattab ketika menerima harta atau tanah ya, ketika setelah selesai perang Khaybar, itu dia menerima harta benda wakaf atau tanah di Khaybar, tentang harta yang mungkin luar biasa yang tidak pernah didapatkan oleh Umar sebelumnya. Nah, ketika selesai perang Khaybar, Umar dapat harta rampasan perang atau tanah, maka ketika itu dikadukan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tidak pernah, kata Umar, mendapatkan harta yang sebagus ini
ini, seberharga ini, itulah istilahnya ya. Maka ketika itu Rasulullah menjawab, apa kata Rasulullah? In syi'ta, jika engkau mau, kata Rasulullah kan, habasta aslaha, maka engkau tahan pokoknya, wa tasaddaqta biha, maka istilah seperti itu, maka engkau sedekahkan dari manfaat dari pokoknya itu. Nah, oleh sebab itu para ulama juga memberikan makna secara bahasa bahwa wakaf itu adalah habasa. Jadi habasa itu artinya adalah menahan. Jadi dia menahan pokok harta, kemudian mensedekahkan manfaat dari harta itu. Nah, ini kalau kita lihat secara bahasanya. Nah, Ulan, kalau kita mau lihat sebenarnya makna wakaf itu sendiri ya, kalau kita lihat makna wakaf itu sendiri secara istilah, kalau tadi kan ada berhenti, ada menahan ya, begitu ya. Ya, Bu. Nah, kemudian kalau kita lihat secara istilah, lebih baik kita merujuk kepada undang-undang. Kenapa? Karena alhamdulillah di Indonesia wakaf itu sudah ada undang-undang yang mengatur. Nah, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 itu sudah dijelaskan bahwa wakaf itu sendiri adalah perbuatan hukum si wakif. Nah, jadi perbuatan hukum si wakif yang menyerahkan sebahagian hartanya yang berada pada miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu. Ya, untuk kegunaan, keperluan ibadah atau kesejahteraan umum. Nah, ini pengertian secara istilah yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Nah, artinya apa? Ada beberapa titik poin makna wakaf yang ditekankan di dalam undang-undang tersebut. Nah, apa itu? Yang pertama nih. Yang pertama, bahwasanya wakaf itu adalah perbuatan hukum wakif. Nah, apa maknanya? Bahwa wakaf itu setelah seseorang mewakafkan hartanya, maka itu ada perbuatan hukum di sana, Ulan. Jadi ada perbuatan hukum di sana. Jadi ada konsekuensi hukum di sana. Jadi ketika wakaf itu diberi hartanya dijadikan harta wakaf, maka ada konsekuensi hukum. Jadi makanya dinamakan dengan perbuatan hukum wakif. Nah, perbuatan hukum wakif yang bagaimana ya? Yaitu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan, ya, memisahkan atau menyerahkan sebahagian hartanya. Jadi harta si wakif itu orang yang berwakaf ya, kemudian menyerahkan sebahagian. Jadi di sana tidak seluruhnya. Jadi kita ulang, kalau seandainya Ulan punya harta, misalnya ada tanah, ada bangunan, ada rumah dan lain sebagainya, maka Ulan wakafkan semuanya, itu nggak bisa. Yang dibolehkan dalam undang-undang itu hanya sebahagian. Sebahagian iya, saja ya, Bu. Sebahagian. Itu nggak boleh semuanya. Oh, saya ingin masuk ke surga, maka kita wakafkan semua harta misalnya, itu tidak bisa, karena di sana itu hanya sebahagian. Jadi sebagian harta. Maknanya apa? Ini di dalam fikih ya, di dalam para ulama itu dinisbahkan atau dikiaskan kepada hadis dikiaskan kepada hadis wasiat. Bahwasanya wasiat itu hanya boleh sepertiga kan? Nah, sepertiga. Maka wakaf itu hanya boleh sebagian harta. Jangan untuk semuanya. Kenapa? Karena kalau diwakafkan semuanya, nanti jangan-jangan itu hak ahli waris ada juga di dalam. Nah, jadi makanya tidak boleh semua harta kita wakafkan, itu tidak boleh. Oh, kita mau pengen masuk surga cepat nih, maka semua harta dimasukkan ke jadi wakaf. Oh, nggak boleh. Jadi itu hanya sebahagian saja. Karena nanti kalau kita meninggal, itu harta itu kan ada untuk anak, ada buat suami ya kan, ada untuk orang tua sesuai dengan ahli-ahli waris yang sesuai sudah yang termaktub di dalam Al-Qur'an. Jadi makanya wakaf itu tidak boleh semua harta, makanya sebahagian. Jadi yang pertama tadi adalah perbuatan hukum wakif untuk menyerahkan sebagian hartanya, ya, menyerahkan sebagian hartanya untuk apa? Nah, ini lagi. Jadi menyerahkan sebagian hartanya kapan? Bisa selama-lamanya, atau kedua di dalam pengertian tadi ada dalam jangka waktu tertentu. Jadi selama-lamanya. Contoh, saya punya tanah misalnya, atau Wulan punya tanah, maka diwakafkanlah tanahnya. Bisa untuk selama-lamanya. Jadi selama-lamanya. Nah, jadi selama tanah itu diwakafkan, ini selamanya. Jadi rentang waktu wakaf itu bisa selama-lamanya sampai nanti hari kiamat, sampai kita meninggal ya. Tetapi ada dalam istilah kita di dalam undang-undang ini, ya, ini ada lagi Wulan. Ini boleh untuk jangka waktu tertentu.
tertentu. Ya, ternyata wakaf itu boleh jangka waktu tertentu nih. Nah, Iya, ya, Bu, kalau ada jangka jangka waktu tertentu ya. Ini yang terbaru ini. Jadi kita memang ya sebagian orang mengatakan, oh gimana pula itu wakaf untuk jangka waktu tertentu ya kan? Jangan-jangan nanti setelah kita wakafkan kita ambil lagi. Nah, begitu. Jadi memang wakaf itu ada dalam jangka waktu tertentu. Contohnya saja wakaf uang. Jadi wakaf uang, Wulan punya harta, misalnya ada uang 5 juta, maka Wulan wakafkan hanya dalam waktu 2 tahun saja misalnya. Maka dalam 2 tahun itu uang yang Wulan wakafkan maka akan dimanfaatkan oleh orang. Tetapi nanti akan balik lagi setelah selesai 2 tahun itu, kembali lagi ke pemiliknya. Nah, inilah yang dimaksud dengan jangka waktu tertentu. Nah, ini ada regulasi khusus memang untuk yang mengatur persoalan ini. Nah, gunanya apa? Ya, gunanya wakaf itu adalah untuk keperluan ibadah, Wulan. Jadi untuk keperluan ibadah dan untuk kesejahteraan umum. Nah, jadi intinya wakaf itu uang harta benda milik kita yang semulanya itu adalah milik kita pribadi, maka kita wakafkan, maka wakaf gunanya itu adalah untuk kesejahteraan umum. Jadi kepemilikan kita tidak ada lagi, tetapi sudah milik umum, itulah istilahnya. Walaupun sebenarnya bukan milik umum ya, tapi manfaatnya yang dimanfaatkan. Yang miliknya itu adalah kepemilikannya punya Allah, tetapi bisa tapi manfaatnya itu dirasakan oleh milik umum. Nah, itulah hakikat wakaf itu. Jadi kepemilikan yang semulanya adalah kepemilikan pribadi, maka akan dijadikan harta benda kita itu menjadi manfaatnya berguna untuk umum. Kalau milik pribadi kan hanya pribadi saja nih yang gunain. Ya, misalnya kita punya rumah ya. Rumah ini selagi milik pribadi maka kita tinggal di sana, keluarga kita tinggal di sana, kemudian anak-anak kita tinggal di sana, ya kan? Tetapi setelah rumah itu kita wakafkan, andaikan kita wakafkan, maka kepemilikan pribadi itu akan berubah manfaatnya untuk umum. Boleh misalnya jadi rumah tahfiz, akan dimanfaatkan oleh anak-anak belajar ngaji, atau mungkin jadikan rumah yatim ya, kemudian dimanfaatkan oleh anak-anak yatim yang tinggal di sana, atau mungkin dijadikan kepada rumah baca misalnya kan, maka bisa dijadikan bagi anak-anak yang ingin menambah literasi bacaannya di sana. Nah, ini perbedaannya. Jadi menahan kepemilikan pribadi menjadi manfaatnya bisa dirasakan oleh umum. Nah, itulah yang wakaf itu sebenarnya. Ya, baik, terima kasih ya Bu. Ini kan ada filantropi Islam lainnya seperti zakat, sedekah sama infak, Bu. Kira-kira apa ada perbedaannya dengan wakaf? Oh, berbeda. Inilah istimewanya. Jadi kita itu ada sedekah, ada infak, ada zakat, ada wakaf. Nah, ini ada yang dari 4 ini kalau kita kenal namanya ziswaf ya, zakat, infak, sedekah, wakaf. Nah, antara zakat, infak, sedekah, wakaf ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Wakaf ini ada istimewa yang di wakaf ini. Nah, contohnya ya, misalnya sedekah. Hari ini saya sedekahkan, saya punya taruhlah saya punya HP. Hari ini saya sedekahkan kepada Wulan misalnya, ya kan? Saya sedekahkan kepada Wulan. Maka ketika itu saya mensedekahkan HP ini ke Wulan, kepemilikan HP ini yang semula milik saya akan menjadi milik Wulan. Nah, itu yang sedekah. Nah, atau mungkin saya hari ini punya buku, saya sedekahkan atau saya infakkan kepada Wulan, atau saya infakkan kepada orang, maka kepemilikan yang semula milik saya akan berada kepada kepemilikan orang lain. Jadi ada kepemindahan kepemilikan. Jadi Wulan, terserah Wulan mau HP ini Wulan mau jual atau Wulan mau kasih ke orang, itu terserah karena kan sudah milik Wulan. Kan seperti itu. Nah, itu kalau di sedekah. Nah, istimewanya di wakaf ini, wakaf ini adalah tidak boleh ada kepemindahan kepemilikan. Nah, maksudnya apa? Misalnya saya punya HP hari ini milik saya, maka kemudian saya wakafkan, ya, saya wakafkan kemudian jadi harta wakaf dia ya. Tetapi HP ini saya wakafkan, dia tidak akan berpindah menjadi milik Wulan, dia tidak akan berpindah menjadi milik siapa-siapa. Hanya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Cuman manfaatnya bisa untuk semuanya. Mungkin Wulan mau pakai boleh, mungkin dipakai lagi untuk orang jual belajar online untuk anak-anak, silahkan. Karena ini sudah jadi harta wakaf. Dari kepemilikan saya sudah terputus, tidak ada lagi kepemilikan saya, maka berpindah kepemilikan menjadi kepemilikan Allah, tetapi manfaatnya dirasakan oleh umat.
Nah, inilah perbedaannya wakaf itu. Maka kalau begitu, wakaf itu tidak boleh makanan. Tidak boleh makanan. Jadi kalau makanan, karena dia akan habis zat yang akan harta bendanya. Karena apa? Karena wakaf itu haruslah harta benda yang kekal manfaatnya. Jadi harus kekal manfaatnya ya. Misalnya ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Tapi kalau makanan bulan itu tidak kekal manfaatnya karena dia dimakan. Dimakan kenyang tidak ada lagi nanti, iya kan? Tetapi kalau seandainya sesuatu yang kekal manfaatnya, contoh tanah, bangunan, kekal manfaatnya, atau mungkin Al-Qur'an, atau mungkin buku ya, atau mungkin kursi, sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh orang, maka itu bisa diwakafkan. Maka makanan tidak bisa. Nah, jadi sebab itu dia perbedaannya antara zakat, infak, sedekah dan wakaf itu. Jadi harta yang benda yang kita wakafkan itu adalah harta benda yang kekal manfaatnya sehingga bisa dirasakan manfaat oleh orang lain, dan kepemilikannya juga tidak bisa dipindah milikan oleh orang lain. Nah, misalnya kalau kepemilikan miliknya tadi sudah berpindah ke orang lain bisa saja diberikan ke orang lain, bisa disedekahkan atau dijualkan. Nah, wakaf tidak boleh. Maka ada hukum wakaf itu, wakaf itu tidak boleh dijual belikan. Harta benda wakaf itu tidak boleh diwariskan. Harta benda wakaf itu tidak boleh digadaikan. Nah, jadi kalau Wulan menerima harta wakaf, titipan wakaf misalnya dari seseorang, nah Wulan nggak bisa jual, walaupun dititipkan ke Wulan gitu. Nah kan Wulan nggak bisa jual karena bukan milik Wulan kan. Nah, berbeda dengan kalau seandainya orang sedekah ke Wulan. Nah, kalau sedekah Wulan bisa saja nih sedekah ke orang ke Wulan, berarti Wulan bisa jual ya. HP ini lagi nggak bisa dijual aja, itu boleh. Tapi ketika mau dia harta benda wakaf nggak bisa. Nah, makanya dia tidak boleh dijual belikan, tidak bisa diwariskan, dan tidak bisa digadaikan. Nah, ini istimewanya wakaf itu. Jadi sebenarnya dia itu adalah pokok hartanya ditahan, tidak boleh dipindah kepemilikan, tetapi manfaatnya itu bisa dirasakan oleh orang lain. Nah, jadi ini perbedaannya. Nah, berbeda lagi misalnya ya dengan zakat. Kalau zakat itu wakaf dengan zakat misalnya. Kalau zakat itu peruntukannya itu sudah ada asnaf 8. Nah, asnaf 8 ya, mulai dari fakir, miskin ya kan? Nah, kan sudah ada dalam Al-Qur'an tuh. Nah, itu kita harus memberikan zakat itu sudah ada asnaf 8. Kemudian harta benda zakat itu sudah ada yang sudah ditentukan. Misalnya zakat beras, zakat makanan pokok, zakat binatang, itu sudah ada. Tapi kalau wakaf tidak ada orang. Boleh saja siapapun bisa dimanfaatkan harta benda wakaf. Jadi tidak akan tertentu dengan hanya kepada asnaf 8 saja. Jadi intinya adalah harta benda wakaf itu penggunaannya atau mauquf alaihnya itu seluas-luasnya. Makanya kalau di dalam ini untuk wakaf itu ada beberapa unsur ya. Yang pertama itu adalah wakif. Orang yang berwakaf itu wakif. Kemudian yang kedua, karena dia tidak milik orang wakif lagi, tentu harus ada orang yang mengelolanya. Maka orang yang mengelola ini itu namanya nazir. Nah, nazir ini adalah orang yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola harta benda wakaf. Nah, harta benda wakaf ini, nazir ini tidak boleh dia itu memiliki harta benda wakaf. Dia tidak boleh memiliki harta benda wakaf, tetapi dia hanya sebagai titipan untuk mengelola harta benda wakaf itu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada harta benda wakaf. Tadi ada wakif, ada nazir, ada harta benda wakaf. Kemudian yang keempat ada akadnya. Ya, ada akadnya, istilahnya sigatnya. Ya, jadi ketika kita berwakaf itu ada akadnya, makanya ada ikrarnya. Jadi setiap itu ada ikrar wakafnya. Nah, kemudian yang kelima ada jangka waktu berwakaf. Nah, jangka waktu berwakaf. Jadi apakah diwakafkan untuk selama-lamanya atau hanya diwakafkan untuk jangka waktu tertentu. Maka unsur semuanya ini, kelima unsur ini harus ada di dalam wakaf. Nah, itulah perbedaannya dengan sedekah, infak, zakat, dan wakaf. Maka wakaf inilah istilahnya manfaat hartanya kekal, kemudian manfaatnya bisa dirasakan oleh orang. Iya, itu barangkali Wulan. Iya Bu, jadi ada tadi sedikit yang menarik Bu, wakaf itu kan tidak boleh makanan. Iya benar. Kira-kira apa saja sih Bu harta yang bisa untuk diwakafkan gitu? Oh ya,
Nah, ini tadi saya sudah katakan tadi ya di awal bahwa harta benda wakaf itu ada intinya itu adalah harta yang kekal, yang zatnya kekal, tetap dan manfaatnya bisa dirasakan oleh orang. Nah, kalau makanan zatnya tidak kekal. Kalau makanan itu zatnya tidak kekal. Maka kalau wakaf itu zat harta bendanya itu harus kekal, kemudian bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, kalau kita lihat ya sebenarnya di dalam regulasi kita, kembali rujukan kita Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, ada tiga kategori harta yang bisa diwakafkan. Nah, yang pertama adalah harta benda tidak bergerak. Nah, jadi harta benda tidak bergerak. Harta benda tidak bergerak ini itu seperti misalnya tanah, ya, bangunan. Maka ini bisa kita wakafkan. Jadi harta benda tidak bergerak itu bisa diwakafkan. Ya, seperti tanah, bangunan itu pasti karena kekal kan zatnya. Kemudian yang kedua, nah, harta benda bergerak. Tadi tidak bergerak, sekarang harta benda bergerak tetapi selain uang. Apa contohnya? Harta benda bergerak selain uang itu seperti kendaraan, ya. Saat ini mungkin kita punya di rumah ada kendaraan motor 3, sementara anggota rumah cuma 2, motor 3, kan mubazir tuh Wulan. Mubazir kan? Nah, apa salahnya diwakafkan kalau nggak mau nyerahin ke orang lain? Ih, sayang nih mau dijual karena ini kan peninggalan orang tua misalnya kan. Oh, sayang dijual, sejarahnya tinggi, tapi mau dipakai lagi gini ada kendaraan 2 lagi nih yang baru mau dipakai lagi. Nah, akhirnya kalau mau mendapatkan pahala dari kendaraan ini, nah silakan diwakafkan. Jadi diwakafkan kepada orang yang mungkin butuh kepada mau dijadikan jualan keliling misalnya kan, maka kendaraan bisa diwakafkan. Jadi diberikan manfaat kendaraan itu kepada orang yang mau jualan. Nanti setelah selesai, nah bisa nanti kendaraan ini menjadi, kalau orangnya sudah mapan, nanti dipindahkan lagi manfaatnya kepada orang lain yang membutuhkan lain lagi. Nah, maka kendaraan itu menjadi harta benda wakaf. Misalnya ada mobil 2, satu kepakai, satu enggak. Maka daripada nggak kepakai kan, maka diberikan sebagai ke masjid misalnya, dijadikan ambulan. Nah, maka harta benda wakaf kendaraan itu adalah termasuk kepada harta benda wakaf bergerak selain uang. Nah, kemudian bisa saja nih intinya adalah harta benda bergerak selain uang itu harta benda yang bisa berpindah tempat. Ya, seperti Al-Quran, kan ada sekarang orang wakaf Al-Quran, ya kan? Nah, rumah-rumah tahfiz sekarang, masjid-masjid, musala meminta kepada wakaf Al-Quran. Nah, itu masuk ke dalam harta benda bergerak selain uang, karena dia bisa dipindah-pindahkan. Kalau tanah nggak bisa dipindah-pindahkan, kalau bangunan nggak bisa dipindah-pindahkan, maka dia termasuk harta benda tidak bergerak. Tetapi ini harta benda bergerak selain uang, maka bisalah berupa buku, bisa berupa Al-Quran. Atau mungkin kalau kita perempuan Wulan, misalnya kita kan suka pakai mukena. Mukena ini kan sudah sering ganti tuh, modelnya lain lagi, ini model lain. Nah, daripada numpuk di rumah, mending kita kasih ke masjid atau musala, maka dia ditaruh di masjid, di musala, kemudian dia akan menjadi bermanfaat selagi itu dipakai oleh orang lain. Nah, itu luar biasa sekali tuh kalau ada nanti ibu-ibu yang banyak mukenahnya, itu diberikan manfaatnya kepada masjid atau musala sehingga bisa dipakai oleh orang lain. Nah, itu harta benda wakaf bergerak selain uang. Nah, yang ketiga, yang terakhir, harta benda bergerak berupa uang. Nah, ini memang, berarti uang yang diwakafkan. Walaupun ini agak sedikit perlakuan khusus lah. Jadi harta benda yang terakhir, harta benda wakaf yang terakhir ini perlakuan khusus. Intinya apa? Karena memang uang ini mempunyai mudah berpindah tempat. Jangan-jangan nanti uang itu bisa habis, ya kan? Maka oleh sebab itu beberapa ulama itu tidak membenarkan adanya wakaf uang. Tetapi khusus di regulasi kita, di undang-undang kita, di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 itu membolehkan wakaf berupa uang, berupa uang.
Nanti wakaf uang itu gunanya apa? Nah, perlakuannya sama dengan wakaf tidak bergerak tadi. Uangnya tidak boleh berkurang. Kalau tadi harta benda tidak bergerak kan tidak boleh berkurang, tanah tidak boleh berkurang ya kan sampai kiamat. Maka uang yang diwakafkan juga demikian. Dia tidak boleh berkurang. Kalau dia wakafkan 1.000 misalnya atau 10.000, hari ini saya punya uang 10.000, saya wakafkan 10.000, maka uang 10.000 ini tidak boleh berkurang sampai kiamat, sampai saya mati. Nah, kalau begitu yang mana yang mau dimanfaatkan, kan begitu. Nah, 10.000 ini dikelola dulu, diproduktifkan dulu 10.000. Andaikan nanti dalam 1 bulan sudah menjadi 11.000 ya, maka 10.000 ini tetap uang wakafnya, maka 1.000-nya tambahannya inilah yang kita berikan manfaatnya kepada orang lain. Nah, jadi itu kalau wakaf uang. Nanti ini ada regulasi khusus lah tentang wakaf uang ini. Jadi itulah 3 harta benda wakaf yang bisa kita wakafkan. Berarti udah banyak harta benda wakaf ya Bu. Kan masyarakat mengetahui itu hanya 3M. Oh iya, selama ini seperti itu. Makam dan masjid. Ini penggunaannya, ya penggunaannya seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Alhamdulillah sudah sampai pada sesi akhir untuk Tazawah kali ini, tanya jawab zakat dan wakaf. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa, yang sangat memberikan manfaat untuk kita semua. Dan terima kasih kepada audien yang sudah menyimak dan antusias dalam acara Tazawah kali ini. Untuk para audien sahabat religi yang ingin bertanya, silakan diketik di kolom chat. Nanti untuk jawabannya akan kami jawab, akan kami ulas untuk sesi berikutnya, untuk sesi Tazawah berikutnya. Hanya itu pertemuan kita pada hari ini. Saya Wiranda Wulandari selaku pemandu acara Tazawah pada pagi hari ini mohon undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.